Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan Mustaqim dengan NIM 1204 03 10257 dari kelas PR3H. Nah, di sini saya akan menyampaikan materi tentang komunikasi persuasif dalam negosiasi. Nah, seperti yang kita ketahui, manusia tidak terlepas dengan namanya komunikasi. Bahkan manusia sering juga disebut sebagai homo communicus, yang berarti manusia dapat memberikan informasi secara pribadi, berkelompok, ataupun massa. Nah, untuk melakukan komunikasi dengan baik dan benar tidaklah gampang. Maka dari itu, teman-teman harus mempelajari lebih dalam lagi agar dapat berkomunikasi dengan baik dan benar. Nah, untuk itu silahkan saksikan video ini selengkapnya. Karena di sini saya akan memberikan materi atau pembelajaran tentang komunikasi persuasif dalam negosiasi. Nah, langsung saja simak video ini selengkapnya. Baiklah, langsung saja kita memasuki materi yang ingin saya sampaikan pada kali ini. Nah, yang berjudul komunikasi persuasif dalam negosiasi. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam lagi ke dalam materi, kita harus tahu dulu nih, apa sih komunikasi persuasif dan negosiasi tersebut. Nah, karena kan yang kita tahu, negosiasi dan komunikasi persuasif ini kan berbeda nih. Nah, jadi saya akan menjelaskan satu persatu. Nah, komunikasi persuasif itu adalah komunikasi yang memiliki tujuan yang harus dicapai. Oleh karena itu, dalam mencapai tujuan tersebut diperlukan adanya strategi yang tepat untuk mencapai keberhasilan suatu kegiatan persuasif. Nah, sedangkan negosiasi adalah suatu proses interaksi antara dua pihak atau lebih melalui perundingan persuasif dan argumentatif untuk mencapai persetujuan atau kesepakatan bersama demi kepentingan kedua belah pihak atau lebih. Nah, setelah itu kita memasuki yang namanya lobby versus negosiasi. Nah, lobby ini merupakan pendekatan baik formal dan informal sebelum mengadakan negosiasi untuk mencari informasi atau dukungan terutama terhadap klien baru. Nah, biasanya lobby ini bersifat informal. Berarti bisa dikatakan sebelum terjadi negosiasi, kita harus melakukan lobby terlebih dahulu agar negosiasi ini dapat terjalan dengan lancar ya, teman-teman ya. Oke, langsung kita selanjutnya. Negosiasi. Nah, negosiasi ini melakukan perundingan antara dua orang atau lebih, perusahaan atau lembaga atau organisasi agar menghasilkan kesepakatan dan keuntungan bersama. Nah, biasanya ini bersifat formal. Jadi sebelum kita melakukan negosiasi, tentunya kita harus melakukan lobby dahulu. Jadi setelah terjadinya lobby, proses lobby melobi. Nah, biasanya kita tahu kan proses lobby melobi. Setelah terjadinya proses lobby melobi, barulah kita bisa melakukan proses negosiasi. Nah, berarti pada dasarnya lobby dan negosiasi ini saling berdekatan. Nah, oke. Selanjutnya kita masuk dalam gaya negosiasi. Nah, di gaya negosiasi ini terdapat 3 macam gaya. Yang pertama adalah win-lose. Win-lose ini yang berarti salah satu dirugikan demi pihak lain. Nah, yang kedua ada lose-lose. Terjadi deadlock atau jalan buntu, atau bisa kita sebutkan juga batal gitu, teman-teman. Setelah itu ada win-win. Nah, win-win ini yang berarti mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Nah, berarti kalau udah win-win tentunya pasti kesepakatan itu terjadi ya. Nah, setelah ini kita akan mempelajari yang apa sih namanya deadlock itu atau terjadi jalan buntu dalam negosiasi.
Nah, penyebab terjadinya deadlock. Ini terjadinya deadlock sebenarnya ada banyak. Jadi saya akan bahas 4 saja. Nah, biasanya penyebab deadlock ini terjadi dikarenakan proposal yang tidak profesional. Nah, yang kedua, konflik antar negosiator. Yang ketiga, ada pendanaan tidak deal. Nah, yang keempat, itu adalah tujuan yang berbeda. Nah, agar deadlock ini tidak terjadi atau jalan buntu ini tidak terjadi, jadi kita harus mempersiapkan proposal atau segalanya dengan sebaik mungkin. Dan juga kita harus menghindari terjadinya konflik atau meminimalisir suatu permasalahan yang ada. Jadi kita harus pandai-pandai dengan klien kita nih teman-teman. Nah, dan juga kita harus mempersiapkan semuanya dengan baik dan matang agar dapat menguntungkan satu sama lain. Nah, jadi kita memang harus pandai-pandai dengan klien kita dan juga harus membuat tujuan yang sama agar negosiasi ini terjadi dan saling menguntungkan satu sama lain agar sesuatu yang ingin kita kerjakan atau suatu hal yang ingin kita laksanakan, yang kita kerjakan bersama klien kita dapat terjadi dengan mulus dan lancar. Baiklah, mungkin hanya ini dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Dan jangan lupa untuk di like, comment, share, and subscribe. Sekian dari saya Iksanul Mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.